Halo, bertemu dengan Bapak di dalam video tutorial di mana Bapak akan berusaha untuk menjelaskan apa itu asesmen, ya, asesmen nasional yang kalian akan ikuti. Untuk simulasinya mungkin sekitar bulan ini, yaitu bulan Agustus, dan untuk asesmennya yang sesungguhnya, yang sebenarnya nanti akan diikuti mungkin sekitar bulan 10 atau bulan 11 ya. Nah, namun melalui video tutorial ini Bapak ingin menjelaskan apa itu asesmen nasional ya. Asesmen nasional atau yang sering disebut sebagai ANBK ya. Asesmen kompetensi minimum ya. Jadi apa itu asesmen kompetensi minimum, AKM ya, atau orang sering sebut juga ANBK ya, AKM, asesmen kompetensi minimum. Di sini ada penjelasannya. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar ya, yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Ya, jadi itu asesmen minimum. Ya, asesmen kompetensi minimum. Nah, terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur di dalam asesmen. Apa itu? Yang pertama adalah literasi membaca, dan yang kedua adalah literasi matematika. Jadi baik literasi membaca dan literasi matematika itu nanti dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis. Ya, yang pertama. Jadi asesmen ini kalian dilatih untuk berpikir logis sistematis. Artinya apa? Artinya menggunakan nalar dan secara terstruktur ya. Ada kaitannya antara nalar kalian dengan apa yang kalian katakan. Nah, itu contohnya. Itu namanya sistematis, ada kaitannya. Ya. Nah, itu yang pertama penilaiannya. Nah, yang kedua, keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari. Jadi kalian di sini dituntut bukan hanya untuk menghafal. Kalian dituntut di sini adalah untuk mengerti. Karena dari mengerti itulah kalian bisa akhirnya berkreasi dan dapat berinovasi. Ya, nah itulah tujuan dari asesmen kompetensi minimum. Ya, kurang lebih begitu yang bisa Bapak sampaikan untuk pengertiannya. Ya, nah nanti soal-soal di dalam asesmen kompetensi minimum itu bukan soal-soal yang bersifat definisi. Misalnya apa yang disebut sebagai bumi misalnya, atau misalnya lambang negara kita apa. Ya, tidak, bukan seperti itu. Soal-soal yang ada di dalam asesmen kompetensi minimum itu adalah soal-soal yang berupa cerita. Ya, soal cerita. Jadi kalian baca sebuah cerita yang nanti jawabannya bisa lebih dari satu. Ya, bisa lebih dari satu. Ya, nanti banyak jenis-jenis jawabannya. Nanti kita akan coba, kita akan masuk dan Bapak akan menunjukkan cara mencoba untuk latihan sebelum kalian mengikuti simulasi AKM dan juga AKM yang sesungguhnya yang akan kalian lakukan. Ya. Nah, nanti kalian akan diberikan link oleh guru-guru kalian masing-masing, ya, yaitu https://2 pusmenjar.kemdikbud.go.id. Ya, nah ini nanti dibagikan ya, mungkin ke dalam WA grup kalian masing-masing ya, masing-masing kelas. Oke. Nah, atau langsung diberikan kepada siswa yang bersangkutan yang telah ditunjuk untuk menjadi wakil dari SD Baptis Palembang untuk mengikuti asesmen kompetensi minimum. Nah, setelah kalian masuk ke dalam link ya, ke dalam website dari Pusmenjar Kemdikbud,
kalian akan ditampilkan seperti ini. Ya, halaman web. Ini namanya halaman web, halaman utamanya, homepage-nya dari Pusmenjar Kemdikbud. Nah, di sini di samping sini ada beberapa menu, ya, menu asesmen nasional, ada contoh-contoh soalnya. Nah, kalau kalian mau mencoba untuk apa itu AKM, soal-soal AKM itu bagaimana, kalian bisa klik yang paling kanan, menu yang paling kanan yang bertulisan warna kuning ini, ya. Menunya namanya Ayo Coba AKM. Oke, kita klik. Nah, setelah kalian klik Ayo Coba AKM, nanti kalian ditampilkan halaman web yang ada kotaknya, materi. Ya, kalian mau pilih literasi, numerasi, ya, terserah. Ya, kalau kalian mau pilih numerasi, klik numerasi, nanti klik OK, lanjutkan. Kalau mau literasi itu kalian membaca. Sama semuanya dalam soal cerita. Jadi tidak ada seperti yang kalian bayangkan, menghitung atau jawabannya sudah pasti. Jadi jawabannya bisa kalian harus pikirkan, tapi tetap jawabannya sesuai dengan soal yang diberikan. Jadi tidak melenceng keluar dari soal yang sudah diberikan. Nah, ini ada literasi seperti yang tadi Bapak bilang, bahan ujinya literasi membaca. Ini namanya literasi numerasi, ya, jadi disingkat saja. Oke, kita ambil contoh di literasi numerasi. Kalau ada waktu nanti Bapak coba masuk juga untuk literasi membaca. Nanti kalau ada waktu video tutorial selanjutnya Bapak akan berikan literasi numerasi, ya. Nah, boleh kalian pilih, kita pilih yang literasi saja. Lalu di sini ada pilihan. Kalian bisa klik untuk melihat-lihat, ya. Kita yang SD, MI paket A kita. Nah, karena kita SD, ya, MI itu madrasah. Oke, setelah kita pilih yang ini, lalu kita klik tombol OK, lanjutkan. Lalu kita ditampilkan lagi satu window, ya. Kita klik saja, ya. Ini jangan diubah-ubah. Ini juga passwordnya jangan diubah-ubah, ya. Klik saja tombol login. Nanti di sini akan ditampilkan beberapa hal yang harus kalian isi. Yang paling atas tidak usah diisi. Yang nomor 2 juga nama peserta tidak perlu diisi. Nah, jenis laki-laki kalau kalian mau sebaiknya diubah. Kalau perempuan ya perempuan, kalau laki-laki ya laki-laki. Karena Bapak mencontohkannya Bapak pilih laki-laki. Lalu literasinya sudah benar. Tadi kita pilih mata ujiannya literasi. Kalau tadi numerasi kita pilih ini menjadi numerasi. Nah, SD, MI, paket A. Nah, namanya harus kalian ketikkan. Kalian klik di sini, nanti kotaknya akan disorot, ya. Lalu Bapak ketik nama Bapak, Benny. Lalu tentukan tanggal lahir kalian, ya. Tanggal lahir kalian misalnya ini saja ya. Oke, tahun 2000 misalnya. 2000 berapa kalau kelas ini, kelas 5 2012 deh, ya. Nah, setelah itu ya tanggal 24 ya, oke. Nah, setelah itu di sini ada token. Nah, kita disuruh isi token, ketikkan token di sini. Kalian klik, tokennya di mana, Pak? Lihatnya di sini. Nah, supaya tidak salah ketik, kalian blok saja, klik di sini, tahan, geser ke kanan. Lalu setelah sudah disorot, arahkan lagi mouse di sini, klik kanan, pada mouse, copy. Lalu arahkan ke sini, ya, sampai mouse kalian berbentuk seperti huruf I besar. Lalu klik kanan pada mouse, paste. Nah, itu cara cepatnya dan untuk menghindar kalian salah ketik token. Ya, oke. Lalu kalau sudah isi semuanya, kalian klik tombol submit. Kita akan masuk ke dalam satu kotak konfirmasi tes. Nah, dibaca lagi sebaiknya. Status tes baru, betul. Nah, waktu tesnya adalah jam 14.21. Ini sesuai dengan jam gadget kamu, atau laptop, atau komputer, atau HP, atau tablet kamu. Ya. Alokasi waktu tes 60 menit. Jadi, hanya 60 menit. Ya, untuk literasi hanya 60 menit. Mungkin nanti untuk numerasi itu bisa lebih lama lagi, ya. Tapi rata-rata sih 60 menit, ya. 60 menit sampai 120 menit paling lama mungkin ya. Nah, setelah itu ada tombol mulai, klik saja.
Nah, ini soalnya. Ya, kalau tulisannya kecil seperti ini, ya, kalian bisa ubah. Nah, di sini ada ukuran font soal, ya, bisa diubah besar ke sedikit, yang tengah. Oke, kalau mau besarkan lagi, lebih besar. Ya, terserah. Kalau Bapak udah cukup begini. Oke. Nah, sisa waktu di sini hati-hati. Kalau kalian betul-betul sudah ikut AKM-nya, ya, asesmen kompetensi minimum, ini terus berjalan dan tidak ada ampun, dia akan terus berjalan sampai 00. Kalau sudah 00 nya 3 kali, ini semua 00, berarti sudah langsung ditutup. Soal langsung ditutup dengan sendirinya. Nah, inilah ujian dengan menggunakan internet, ya. Jadi sebenarnya inilah jenis-jenis ujian di masa depan, ya. Sangat-sangat sedikit sudah orang menggunakan kertas, ya, karena penggunaan kertas itu dapat merusak lingkungan. Nah, jadi perhatikan baik-baik ini, ya. Jadi kalau sudah selesai, kalau tulisannya masih bisa dibaca, enggak usahlah dipersoalkan, ya. Selama masih bisa dibaca, ya diterus aja langsung baca soalnya. Oke. Nah, ini soal pertama, soal nomor 1. Lihat. Nah, soal nomor 1. Nah, ini di sini juga ada tombol informasi soal, kita bisa klik. Tidak ada informasi mengenai soal ini, berarti kosong, ya. Kalau ada, dia pasti nanti beritahu. Nah, ini coba daftar soalnya, kita coba lihat. Nah, ini. Jadi soalnya itu ada 21 soal. Selama 60 menit tadi, ini ada 21 soal. Nah, setiap soal yang sudah dijawab nanti ini warna hitam kalau tidak salah. Ya, nanti kita jawab, coba. Nanti kita lihat lagi. Oke, kita tutup, klik sini. Nah, ini soalnya. Mengenai Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam mereka tersenyum dalam peluh. Menyapa om dan tante. Mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan. Berarti banyak, ya, Siti dan Udin. Ya, jadi bukan Siti dan Udin saja, ya. Ada yang anak-anak yang seperti Siti dan Udin, makanya disebut beribu. Jadi beribu itu banyak orang anak-anak seperti Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Oke, nah di sini ada pertanyaan. Ini soal ceritanya. Ini soalnya dalam bentuk cerita. Ini soalnya dalam bentuk cerita. Di bawahnya ini adalah pertanyaannya. Ya, jadi kalian jawab pertanyaan ini bukan langsung apa, ya. Seperti yang Bapak sudah bilang, kalian bisa jawab soal ini dengan betul, ya, itu kalau kalian membaca dengan seksama dan bernalar, berpikir, ya, tidak hanya menghafal, berpikir, bernalar, ya, bahkan kalau bisa merasakan apa yang dirasakan oleh si Siti dan si Udin, ya. Oke. Nah, pertanyaannya apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Kira-kira? Jawabannya ada di mana? Ini di kalimat yang paling di bawah. Siti dan Udin tetap berdoa agar, nah, tujuannya apa mereka berdoa? Agar mereka bisa sekolah. Yang pertama, dan punya rumah berjendela. Oh, ternyata rumah Siti dan Udin tidak berjendela. Ya, kalau tidak akan disebutkan di sini. Nah, ini namanya bernalar, ya, anak-anak, ya. Ini namanya bernalar. Kalau rumah Siti dan Udin berjendela, mereka tidak akan menyebutkan keinginannya untuk punya rumah berjendela. Karena rumah Siti dan Udin tidak berjendela, maka mereka berdoa. Doanya apa? Salah satunya punya rumah berjendela. Jadi bisa merasakan bagaimana Siti dan Udin punya rumah yang tidak berjendela, ya. Oke. Nah, jadi apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya yang ini? Di sini ada yang pertama ingin berdoa, yang kedua ingin bernyanyi. Bernyanyi tidak, mereka bebas bernyanyi. Lalu ingin bekerja, mereka bekerja sudah. Ingin bertamasya, tidak ada di sini. Bahkan tidak terpikir mereka mau bertamasya.
Ya, jadi apa? Jawabannya yang pertama. Nah, kalau jawabannya hanya satu, ya, kalau jawabannya hanya satu, biasanya di samping pilihan ada lingkaran. Ya, kalau jawabannya hanya satu, hanya boleh satu, biasanya di samping jawabannya itu ada lingkaran. Ya, kalian lihat misalnya Bapak pilih yang ingin bersekolah. Tahu-tahu Bapak salah, Bapak mau menjawab ingin bernyanyi, Bapak klik. Yang di atas tadi yang sudah Bapak klik yang ada centang, centangnya pindah ke sini. Berarti ini adalah hak pilihan yang hanya bisa satu. Ciri-cirinya adalah berbentuk lingkaran. Ya, nah, jadi permintaan Siti dan Udin dalam doanya adalah ingin bersekolah. Oke, nah di bawah ada soal sebelumnya. Nah, misalnya kalian sudah kerjakan sampai nomor 10. Ada soal yang belum kalian kerjakan, bisa kalian klik ini soal sebelumnya. Ya, nah kalau sudah menjawab, silakan tekan tombol warna biru soal berikutnya. Kalau ragu-ragu kalian menjawab, setelah kalian klik ini, kalian bisa klik ragu-ragu. Ya, kita lihat ragu-ragu itu bagaimana. Coba di daftar soal. Nah, warnanya kuning, betul. Berarti ragu-ragu. Ya, ragu-ragu. Warna kuning, ya. Nah, coba kalau misalnya Bapak hilangkan centangnya di tombol ragu-ragu. Kita lihat. Warnanya hitam. Kalau sudah dijawab, warnanya hitam. Tapi kalau Bapak centang ragu-ragu di sini, ya, warnanya kuning, tapi tetap centang. Ya, kita sudah jawab. Ini artinya soal sudah dijawab, makanya sudah dicentang. Tapi ragu-ragu. Nanti artinya nanti Bapak mau kembali lagi untuk memikirkan soal ini lebih dalam, lebih jauh lagi, lebih berhati-hati lagi. Ya, boleh nanti ya. Oke. Bapak hilangkan saja centangnya, karena sudah pasti kan jawabannya. Karena jawabannya sudah pasti, yaitu ingin bersekolah. Dan yang kedua punya rumah berjendela. Tapi di sini tidak ada pilihan rumah berjendela. Ya, jadi hanya ada ingin bersekolah. Bapak klik soal berikutnya. Nah, soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2. Nah, lalu tetap kalau soalnya sama, ya nggak usah dibaca lagi sebenarnya. Tapi kalau mau baca sih boleh. Ya, coba kalian lihat langsung ke pertanyaannya. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Sifat Siti dan Udin yang mana? Ya, mereka tersenyum dalam peluk, menyapa om dan tante. Menyapa om dan tante artinya mereka itu ramah. Ya, itu sifat-sifat itu tersenyum meskipun dalam pelu. Dalam pelu, tersenyum dalam pelu artinya biarpun capek mereka tetap senang. Dan menyapa om dan tante berarti mereka sopan. Ya. Oke, nah ini sifat-sifatnya. Nah, lalu ada juga tersenyum dalam pelu berarti mereka bekerja keras, bisa disebut. Ya. Dan juga mereka bisa artinya sabar. Ya. Nah, pertanyaannya manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Nah, yang disebut pernyataan ini satu pernyataan. Ini pernyataan yang satu lagi. Ini pernyataan 3 lagi. Nah, di dalam pertanyaan soal nomor 2 ini diberikan 3 pernyataan. Ya. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Pernyataan pertama, pekerja keras. Betul? Ya, dia tersenyum dalam pelu, centang. Nah, kalau pilihannya di samping pilihannya itu berupa kotak, ya, itu artinya kita bisa pilih lebih dari satu. Ingat ya, tadi kalau di samping pilihannya itu berbentuk lingkaran, berarti kita hanya bisa pilih satu. Hanya bisa pilih satu kalau lingkaran. Ya, kalau di samping pilihannya itu berbentuk kotak persegi seperti ini, berarti kita bisa pilih lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Kalau kotak bisa pilih lebih dari satu, kalau lingkaran hanya pilih satu. Hanya boleh pilih satu, itu lingkaran. Kalau kotak lebih dari satu.
Oke, sifat Udin pekerja keras. Apakah malu? Enggak. Mereka menyanyi di tengah kebisingan. Ya, muka mereka penuh debu, itu pekerja keras. Ya, berarti yang kedua jangan dipilih, jangan dicentang. Ya, berarti bukan termasuk sifat Siti dan Udin. Lalu yang ketiga, sabar. Sabar, apakah sabar? Iya, mereka tetap sabar. Dari kata-kata ini, mengharap receh seadanya. Nah, disinilah nak. Jadi AKM bukan hanya kita menghafal, tetapi bernalar, ya, mencari arti dari cerita yang ada di dalam soal. Nah, itulah AKM. Ya, jadi jawabannya bisa lebih dari satu. Kalau pilihannya berupa kotak. Kalau lingkaran, jawabannya hanya boleh satu. Oke, nah, ini sabar, Bapak pilih lagi. Oke, nah, kita klik soal berikutnya. Nah, masih sama, tapi sudah soal nomor 3. Ceritanya masih sama, lihat. Satu cerita bisa 3 soal sudah. Manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Berarti ada pernyataan-pernyataannya. Nah, lihat pernyataannya. Ya, pernyataan di bawahnya. Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Betulkah? Kita lihat. Ya. Lihat di mana, Pak? Nah, mereka tersenyum. Nah, ini salah satunya, buktinya. Jadi, bernalar di sini kalian harus bisa mencari data. Mencari data untuk mendukung apakah pernyataan ini benar atau tidak. Mereka selalu tersenyum, berarti tersenyum dalam keadaan menyanyi di tengah kebisingan pula. Ya, orang kalau suruh nyanyi aja kadang-kadang tidak mau. Ini di tengah kebisingan, berarti mereka selalu bahagia. Bahkan mereka tersenyum dalam peluh. Ya, mengharap receh seadanya. Bahagia. Benarkah pernyataan ini? Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi? Benar. Nah, ini lingkaran. Ingat, kalau lingkaran hanya bisa pilih benar atau salah. Benar. Oke. Lalu Om dan Tante, ini ada pernyataan kedua. Om dan Tante ya, kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Benarkah? Ya, kita di sini tidak dikasih tahu, tapi kita bisa ambil satu kesimpulan dari mana ya? Ini secara ceritanya tidak diberitahukan, ya. Mungkin ada yang ragu-ragu kita menjawabnya, ya. Oke, kita kita anggap saja Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Ya, mungkin salah lah. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini jadi belum tentu jawabannya ada di sini. Bisa kalau kalian kedatangan pengamen seperti Siti dan Udin, kira-kira bagaimana kalian perasaannya? Ya, mereka menyanyi tersenyum, ya, dan mengharapkan seadanya uangnya. Nah, mereka menyapa Om dan Tante. Kira-kira kalau kalian disapa oleh pengamen bagaimana? Ya, Om dan Tante kesal. Apakah kalian kesal? Ya, nah, itu tergantung dari kalian masing-masing. Kalau Bapak tidak, makanya Bapak pilih salah. Oke, soal berikutnya. Nah, ini ada soal isian. Nah, apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Nah, kalian harus mengisi sendiri. Ya, apa yang dilakukan di jalan? Mereka menyanyi. Betul? Ya, tulis saja. Siti dan Udin kan 2 orang. Berarti 2 orang pakai kata ganti orang yang jamak. Mereka. Jadi diklik dulu. Ini di sebelah pertanyaannya ada kotak. Nah, kalian klik sekali, nanti ada kursor. Mereka menyanyi. Boleh kalian ini menyanyi di tengah kebisingan. Boleh. Lalu selesai. Soal berikutnya 5. Masih soal yang sama. Ya, kalau soalnya sama, kita bisa langsung baca soalnya. Pasangkanlah peristiwa-peristiwa
yang ada pada lajur kiri. Nah, lihat. Ini lajur kiri ya. Ya, ini lajur kiri peristiwa. Ya, ini lajur kanan dengan tokoh yang ada pada lajur kanan sesuai dengan isi bacaan. Nah, Bapak bilang tadi sesuai dengan isi bacaan. Jawaban tidak melenceng jauh. Ya, meskipun bisa kita jawab sendiri, tapi jawabannya tetap ada di dalam soal cerita. Jadi kita harus bernalar, bukan hanya menghafal, tapi bernalar. Inilah tujuan dari AKM. Ya, makanya disebut sesuai dengan isi bacaan. Ya, jadi bukan ngawur-ngawur, bukan suka-suka kita sendiri. Ya, oke. Nah, lihat, ada peristiwa suka memberi uang receh dengan seadanya. Siapa? Ini kita klik ya. Suka memberi uang receh dengan seadanya dipasangkan dengan Siti dan Udin? Tidak, mereka yang menerima. Om dan Tante? Iya, betul. Di sini. Nah, nanti setelah kalian klik dulu peristiwanya, baru klik pelakunya, karena lihat peristiwa, baru tokoh atau pelaku. Ya, nanti kalian klik 2 titik ini, ya nanti dihubungkan. Sama seperti kalau kalian waktu mengerjakan soal-soal ulangan TIK. Ya, waktu kalian mungkin kelas 1, kelas 2. Ya. Jadi ini namanya memasangkan, menjodohkan. Lalu yang kedua, suka bernyanyi dengan suara serak dan nafas yang sesak. Siapa? Apakah Siti? Pilihannya cuma 2, Siti dan Udin dan Siti dan Om. Salah, Om tidak bernyanyi, Om memberikan uang receh seadanya. Jadi suka bernyanyi dengan suara serak dan nafas yang sesak, klik dulu. Ya, di mana? Dia akan warna merah, karena kenapa? Karena belum dihubungkan. Ya, di Siti dan Udin. Nah, ini nanti warna merahnya sama. Ya, dia warna merah ketika dihubungkan dengan warna merah. Ketemu. Lalu soal berikutnya. Masih ada soal untuk Siti dan Udin. Nah, jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Alasan yang mendukung. Nah, ini kalian bisa jawab sesuai dengan yang kalian mengerti. Pengertian kalian bahwa Siti dan Udin apa? Nah, sesuai dengan gambar ya. Siti dan Udin, misalnya boleh Siti dan Udin menyanyi dengan gembira dan tersenyum. Nah, lihat gambarnya ya. Lalu kalian boleh menjelaskan gambarnya. Nah, ini soal yang lain lagi. Nah, tapi dalam bentuk boleh kalian bikin penjelasan sesuai dengan pengertian kalian dengan melihat gambar ini. Ya, ini salah satu contohnya lagi. Lalu soal berikutnya. Nah, sudah masuk soal lain. Lihat. Ini soal lain lagi. Ini kita diberikan diagram. Ya, diagram mengenai apa? Berapa lama tidur yang dibutuhkan, yang kita butuhkan. Ya, berapa sih kita perlu tidur? Berapa lama kita perlu tidur? Nah, di sini ada sebuah tulisan singkat. Tidur adalah salah satu pilar kesehatan. Ya. Tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat berdampak buruk bagi kesehatan Anda. Nah, tidur kurang dari 5 jam per malam dapat melipat gandakan resiko penyakit jantung. Nah, jadi kalau tidur kurang bisa penyakit jantung lebih tinggi ya nanti. Atau serangan jantung. Nah, serangan jantung yang disebut stroke ya, dan stroke. Ada juga hubungan yang terus-menerus antara kurang tidur dan penambahan berat badan. Ya, kurang tidur pun bisa menambah berat badan. Insulin, resistensi. Resistensi itu artinya tubuhnya itu mungkin kalau makan obat itu lambat untuk menyerap, bahkan tidak menyerap obat tersebut. Dan diabetes. Ya, nah ini artikel mengenai berapa lama kita tidur.
Nah, ini ada diagramnya. Ya, diagramnya. Kalau tidurnya 14 sampai 17 jam itu diperlukan oleh bayi baru lahir, yaitu 0 sampai 3 bulan. Lihat. Ya, kalian harus bisa melihat diagram, melihat gambar dan membaca gambar. Jadi bukan hanya melihat, membaca, tapi juga dapat mengartikan. Oh, jadi kalau bayi itu dia harus tidur antara 14 sampai 17 jam. Ya, umurnya 0 sampai 3 bulan. Kalau bayi 4 sampai 11 bulan itu tidurnya harus 12 sampai 15 jam. Lalu kalau balita 1 sampai 2 tahun itu 11 sampai 14 jam. Ya, kalau itu 12 sampai 15 jam, maaf. Dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, ya, kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa semakin manusia menjadi tua, untuk lihat gambarnya. Nah, ini dia bayi, lalu dewasa, ya, sampai sini dewasa, ini remaja, pemuda, dewasa, akhirnya menjadi tua. Semakin manusia menjadi tua, berarti waktu tidurnya itu akan semakin berkurang. Kan lihat dari ini. Jadi kalian bisa membaca, melihat diagram, membaca diagram, dan akhirnya mengartikan, mencari tahu arti diagram. Ya, nah, oke. Nah, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Kurang tidur juga akan membuat kita mudah lupa. Nah, selain dari kena penyakit jantung, serangan jantung, ya, stroke, kurang tidur juga bisa membuat kita menjadi mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Ya. Nah, dan mudah lupa. Nah, kalian yang suka mudah lupa, tidak fokus belajar, hati-hati, berarti kalian kurang tidur mungkin. Ya, kurang tidur karena apa? Main game, dikurangi main gamenya. Lingkaran hitam di bawah mata, nah, biasanya disebut mata panda. Ya, manusia kok jadi matanya mata panda, lucu. Nah, ini akibat kurang tidur. Ya, bisa timbul pada orang yang kurang tidur. Nah, kalau kalian melihat di bawah matanya itu, kelopak matanya itu ada lingkaran hitam, itu biasanya orang itu kurang tidur. Ya, jam tidur manusia berbeda-beda. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, ya, semakin dia tua, dia akan waktu tidurnya berkurang. Nah, anak kecil tidur lebih lama daripada orang dewasa. Benar kan? Ini bayi, ini orang tua. Setengahnya bahkan bisa dibilang. Ya, hampir setengahnya. Oke. Salah satu cara agar tidur pulas adalah dengan mematikan lampu sebelum tidur. Nah, kalau tidur itu sebaiknya dimatikan lampunya. Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Jawab di sini. Jawabnya di mana, Pak? Ah, di sini ternyata kotaknya. Cari kotak ya, Nak, ya. Kalau dia ada jawab gitu, cari kotak di bawah. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Kurang, bisa langsung jawab, kurang tidur. Atau kalau kalian mau itu, mata manusia apa tadi? Terlihat seperti mata panda karena kurang tidur. Atau boleh mata manusia bisa terlihat, ya, seperti mata panda karena kurang tidur. Ini jawabannya. Lalu soal berikutnya. Nah, mulai lagi itu pertanyaan. Nah, ini kalau kotak artinya jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, langsung saja. Penyakit apa yang dapat berlipat ganda? Nah, perhatikan di sini. Jika seseorang tidur kurang dari 5 jam per malam. Nah, tidur kurang dari 5 jam per malam dapat melipat gandakan resiko penyakit jantung. Ada enggak sini? Oh, enggak ada. Lalu serangan jantung? Ada. Klik serangan jantung. Lalu stroke? Ada. Nah, stroke ada. Lalu apa lagi? Penambahan berat badan? Insulin? Ada? Ada. Insulin ada.
Lalu diabetes ada. Oh, semuanya ada Pak ya? Iya, karena kan bisa dipilih semua jawaban ini. Maka tidak salah karena ada di sini. Lalu klik soal berikutnya. Lalu seterusnya, apa tujuan penulis pada teks tersebut? Ini lingkaran. Kalau lingkaran hanya boleh satu pilihannya. Nah, pernyataan pertama menunjukkan kepada pembaca data rata-rata orang tidur per hari. Nah, tujuannya apa? Kalau tujuan biasanya bisa dilihat dari judulnya. Berapa lama tidur yang kita butuhkan. Nah, menunjukkan kepada pembaca data rata-rata orang tidur per hari. Nah, ini datanya. Datanya dalam bentuk diagram. Ya. Nah, kita skip dulu nanti. Yang kedua kita baca dulu. Memengaruhi pembaca untuk memiliki waktu tidur yang cukup. Nah, bisa juga menjelaskan kepada pembaca cara untuk terhindar dari kurang tidur. Apakah ada? Tidak. Ya, cara-caranya tidak ada. Berarti yang C, yang ketiga ini bukan. Yang keempat, menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Bisa enggak? Enggak juga kan dari ini nak, dari gambarnya, ya. Menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Bisa juga sebenarnya. Di sini tidur terlalu banyak, bukan. Ya. Bukan ini. Berarti yang ketiga dan keempat tidak. Karena kalimat di atas tidur adalah salah satu pilar kesehatan. Tidur terlalu banyak atau tidur terlalu sedikit dapat berdampak buruk bagi kesehatan Anda. Jadi yang mana? Yang B atau A? Mempengaruhi untuk pembaca untuk memiliki waktu tidur yang cukup. Atau dia hanya menunjukkan rata-rata, menunjukkan kepada pembaca data rata-rata orang tidur per hari. Nah, yang mana? Nah, di ini tujuannya untuk mempengaruhi orang yang membaca supaya mempunyai waktu tidur yang cukup. Kenapa? Karena dia memberitahukan kepada pembacanya kalau tidur kurang dari 5 jam per malam dapat melipat gandakan resiko penyakit jantung. Nah, dia mulai keluarkan hal-hal yang merugikan kalau orang tidak cukup tidur, ya, tidak memiliki waktu tidur yang cukup. Nah, jadi yang B. Nah, jadi inilah nah, membaca soal, membaca data, membaca artikel, lalu bernalar. Ya. Oke. Nah, Bapak bikin saja sampai 10 ya. Masih soal yang sama. Nah, ini kotak, berarti bisa pilih dari lebih dari satu. Ya, tapi bukan berarti seperti tadi soal nomor 8 tadi. Ya, Bapak lihat kan? Kita lihat. Nah, soal-soal yang sudah kita kerjakan sampai kita coba lihat soal nomor 8. Ya. Oke, kita coba lihat soal nomor 8. Oke, nah ini soal nomor 8. Ya, ketika Bapak tadi klik soal nomor 8, dia 8 jadi biru. Oke. Nah, kita kembali ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 kotak-kotak juga, tapi dicentang semua. Kenapa Pak dicentang semua? Iya, karena jawabannya ada semua di artikel ini. Ya, dicentang semua. Tapi kalau soal nomor 10 belum tentu semua kotak ini bisa dicentang. Makanya dibaca dulu, dinalar, dipikirkan. Ya, dan sesuai dengan data atau soal yang diberikan kepada kita. Oke, nah soalnya ini. Manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan? Ya, kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Jadi pertanyaannya kalian harus ngerti dulu. Ada pernyataan-pernyataan ini di bawah ini. Ini namanya pernyataan. Pernyataan pertama, pernyataan kedua, pernyataan ketiga, pernyataan keempat. Jadi ada 4 pernyataan. Kita disuruh mana yang benar dari keempat pernyataan ini. Tapi karena dia bentuknya kotak, maka kita bisa pilih lebih dari satu. Jadi dengan kata lain, ada keempat pernyataan ini bisa lebih dari satu. Ada yang lebih dari satu benarnya. Ya, bisa pernyataan 1 dan 2, bisa 1 dengan 3, bisa 1 dengan 4, bisa 2 dengan 1, 2 dengan ya, dan seterusnya. Jadi
yang benar pernyataan-pernyataan ini bisa lebih dari satu. Makanya kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, artinya nanti pernyataan-pernyataan ini ada yang lebih dari satu benarnya. Ya. Nah, mengenai apa pernyataan-pernyataan ini? Tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan. Nah, jadi kita cari pernyataan itu, ya. Manfaat kegunaan, ya. Kalau tidur cukup bagi kesehatan itu gunanya apa? Manfaatnya apa? Oke, membantu kita untuk fokus dalam belajar. Benarkah? Nah, ini. Lihat. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Ini negatifnya, kurang tidur. Ini di sini manfaatnya, kegunaan tidur cukup. Nah, jadi tinggal dibalik saja. Di sini, kalau kurang tidur, tidak fokus. Kalau dia cukup tidur, tidurnya cukup, berarti fokus belajar. Nah, berarti benar. Nah, begitu cara memikirnya. Lalu, baca lagi pernyataan kedua. Membuat kita lebih mudah mengingat sesuatu. Lihat di sini. Nah, mana? Kurang tidur, lihat. Juga akan membuat kita mudah lupa. Nah, ini negatifnya. Ya, kalau kurang tidur, mudah lupa. Nah, kalau tidurnya cukup, apa? Coba kita baca yang kedua. Membuat kita lebih mudah. Nah, mudah apa? Mudah mengingat. Nah, ini kalau kurang tidur mudah lupa. Ya, ini benar. Bisa kita pilih. Kan yang benar tadi, pernyataan yang benar. Oke, yang ketiga, menyebabkan timbulnya lingkaran hitam di bawah mata. Nah, kalau tidur cukup, tidak. Ya, tidak. Berarti bukan, jangan dipilih. Lalu membuat kita lebih sabar dan tidak mudah marah. Nah, kalau kurang tidur, ya, mudah marah. Kalau tidurnya cukup, bagaimana? Membuat kita lebih sabar dan tidak mudah marah. Betul. Ya enggak? Kalau kurang tidur, dia mudah marah, kita mudah marah. Ya, kalau cukup tidur, dibalikkan saja. Berarti tidak mudah marah, lebih sabar. Nah, kalian lihat di soal nomor 10 itu ada kotak semua, tidak semua dicentang. Lain halnya seperti yang soal nomor 8 tadi. 4 juga, tetapi semua dicentang. Karena kenapa? Karena keempat-empatnya ini ada di sini. Ya, jadi jawabannya bisa ada di soal gambarnya ini, bisa juga ada di soal yang diberikan oleh AKM-nya sendiri. Ya, ini kan gambar yang diambil mungkin dari internet ya. Oke. Kita masuk ke soal 11. Coba. Kita akan usahakan selesaikan. Nah, lalu masih soal yang sama. Ya, tidak pasangkanlah informasi. Nah, ingat menjodohkan. Pasangkan informasi mengenai usia di sebelah kiri. Nah, usia. Nah, ini di lajur kiri. Usia. Dengan lama tidur di sebelah kanan lajur. Lama tidur. Nah, dipasangkan. Ya. Nah, untuk usia prasekolah. Prasekolah tuh 3 sampai 5 tahun. Mana nih? Oh, ini ya. Dia berapa lama? Lihat. Prasekolah 3 sampai 5 tahun. Dia perlu 10 sampai 13 jam, ya. Jadi klik dulu ini lingkaran yang di sini. Lalu perlu berapa jam prasekolah? 10 sampai 13 jam. Nah, dia membuat garis. Lalu usia sekolah 6 sampai 13. Usia sekolah 6 sampai 13 tahun, 9 sampai 11 jam. Dia perlu tidur 6 sampai 19 jam. 6 sampai 19 jam. Di mana? Maaf. 6 sampai 13. 9 sampai 11 jam. Maaf. Usia sekolah, usianya 6 sampai 13 tahun. Dia perlu tidur 9 sampai 11 jam. Sini ya. Nah, ya. Pak, ini masih ada. Ya enggak perlu karena enggak ada. Ya, karena kan sudah betul kita memasang-masangkan, menjodoh-jodohkan pilihannya dengan usianya sudah betul. Jadi ini tidak usah dihiraukan lagi. Oke, soal berikutnya. Lalu mulai lagi kita coba tentukanlah benar atau salah pernyataan berikut sesuai dengan isi informasi tersebut. Ya. Pernyataan. Nah, ini ada pernyataan.
Lalu benar salah. Lihat lingkaran hanya bisa satu. Ya, usia 20 tahun memiliki lama tidur yang sama dengan usia 60 tahun. Perhatikan. Ya, cara cepatnya. Bisa 20 tahun. 20 tahun di mana? 20 tahun itu ada di dewasa muda. Ya, 18 sampai 25 tahun. Jadi 20 tahun di tengah-tengah antara 18 sampai 25 tahun. Dia bilang sama dengan usia 60 tahun. 60 tahun ada di lansia. Maaf, ada di dewasa. Ya, 26 sampai 64 tahun dewasa. Apakah sama? Pasti beda. Ya, usia 20 tahun dia ada di dewasa muda. 7 sampai 9 jam. Usia 60 tahun dia ada di kelompok dewasa. Ya. Kalau maaf, betul, 7 sampai 9 jam. Maafkan Bapak, Bapak enggak lihat. Nah, ini kalau tidak lihat secara cermat gambar. Jadi hati-hati ya. Ini contohnya. Ya. Bapak salah melihat. 7 sampai 9 jam. Betul loh. Berarti dewasa muda dengan dewasa, usia yang 20 tahun yang ada di dalam kelompok dewasa muda dengan usia yang ada di dalam dewasa, kelompok dewasa umur 60 tahun, itu ternyata sama, 7 sampai 9 jam. Ya. Berarti benar jawabannya. Bapak yang salah tadi. Lalu yang kedua, orang yang kurang tidur kemungkinan akan mengalami kesulitan saat belajar karena sulit fokus dan mudah lupa. Benar? Benar. Ya enggak? Ini enggak? Ya enggak? Kurang tidur juga akan membuat kita mudah lupa. Ya, sulit fokus. Nah, tidak fokus dalam belajar. Oke? Soal berikutnya. Nah, Bapak akan cepatkan sedikit. Andi adalah seorang anak kelas 5D. 5 SD, maaf. 5 SD. Menurut artikel di atas, berapa lama waktu yang diperlukan? Berapa lama waktu tidur yang diperlukan Andi setiap harinya? Kelas 5 SD di mana? Usia sekolah. Bukan usia prasekolah ya. Usia prasekolah itu pra artinya sebelum. Ya, kalau usia sekolah berarti dia sudah masuk ke SD. Ya. 6 sampai 13 tahun. Ya, kalau sudah kelas 5 itu sudah usia sekolah. Jadi dia di kelompok usia sekolah. Berapa lama waktu yang waktu tidur yang diperlukan si Andi? Jawabannya ada di sini. Berapa? Berapa? Usia sekolah 9 sampai 11 jam. Berikutnya. Nah, ini ada gambar baru. Baca, permisi boleh kami masuk ke dalam ya Pak? Boleh. Kami lihat kamar mandinya Bu. Pagi itu sekelompok ibu berseragam biru. Nah, ini seragam biru menyapa warga di setiap rumah di Jalan Mustika. Ibu, ada pasukan biru, seru Nuha. Oh ya, hari ini hari Minggu pekan kedua ya. Nuha beranjak ke pintu depan dan membukakan pintu untuk tamu mereka. Hari Sabtu lalu, Nuha membantu ayahnya membersihkan halaman rumah. Pagi itu bak kamar mandi pun sudah dikuras ibunya. Rumah Nuha siap menerima pasukan biru. Nuha, sapa Mbak Nurul. Salah satu petugas berseragam biru. Nah, petugas berseragam biru namanya Mbak Nurul, namanya Nurul. Halamannya rapi. Wah, pohon serai untuk menghalau nyamuk juga. Nah, jadi ada pohon serai. Mbak Nurul memuji. Ibu mempersilakan Mbak Nurul masuk. Mereka pun langsung menuju kamar mandi. Keluar dari sana, Mbak Nurul mengacungkan ibu jarinya. Nuha tersenyum, tak ada kartu kuning hari ini. Jangan lupa ikut gerebek jentik minggu depan ya Bu. Pesan Mbak Nurul sebelum meninggalkan rumah. Ibu menganggukkan kepala. Apa gerebek jentik itu Bu? Tanya Nuha. Oh, itu kerja bakti membersihkan selokan, taman dan lapangan agar tidak ada sarang nyamuk, jawab ibu. Kita kan mau mencegah demam berdarah atau penyakit dari nyamuk lainnya, lanjutnya. Rasanya Nuha tak sabar menunggu minggu depan. Ini cerita. Ya, cerita mengenai membersihkan lingkungan dan rumah. Di mana Nuha dan keluarganya tinggal di atas saja. Di mana? Di Jalan Mustika. Mudah. Ya.
Kalian bisa jawab di sini. Nuha dan keluarganya tinggal di Jalan Mustika. Oke, udah nih. Langsung lanjut saja. 15. Oke, kita langsung baca saja. Apa yang terjadi jika ada jentik dalam bak rumah mandi Nuha? Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Rumah Nuha akan mendapat kartu kuning. Ya, berarti kalau kartu kuning itu, lihat, halamannya rapi. Nah, lalu rumah Nuha kalau ada jentik ya dalam bak mandi. Oke, kita lihat coba di mana halamannya rapi. Nah, lalu ibu mempersilakan ya, keluar dari sana. Mbak Nurul mengacungkan jempol. Nah, Mbak Nurul masuk ke kamar mandi. Nah, keluar dari situ Mbak Nurul mengacungkan ibu jarinya. Lalu tak ada kartu kuning hari ini. Berarti kalau dia rumah Nuha ada jentik dalam bak mandi rumahnya, itu tidak ada kartu kuning. Pasti ada kartu kuning. Ya. Kalau dia Mbak Nurulnya mengacungkan ibu jarinya, berarti tidak ada jentik nyamuk. Nah, berarti rumah Nuha akan mendapatkan kartu kuning. Begitu. Apa yang terjadi jika ada? Ya, pasti rumah Nuha akan mendapat kartu kuning. Ya. Yang kedua, banyak nyamuk yang akan bersarang di rumah Nuha. Ya, apa yang terjadi jika ada jentik? Jentik itu belum nyamuk ya. Nah, pasti yang kedua. Lalu, Nuha dan keluarga akan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Ya, enggak dong. Sudah ada jentik, tinggal menjadi nyamuk. Tidak mungkin Nuha dan keluarga akan terhindar dari penyakit. Ya, nah, jadi cuma dua ini aja. Ingat, otak bisa pilih lebih dari satu. 16. Bagaimana perasaan Nuha saat Mbak Nurul mengacungkan jari jempolnya setelah memeriksa kamar mandi? Apa? Sedih, bukan? Dia senang. Ya, karena kamar mandi rumah Nuha bebas jentik. Ya, jadi yang ini sudah pasti. Yang lain dia tidak terkejut Mbak Nurulnya. Bukan heran. Lalu selanjutnya soal 17. Mbak Nurul merupakan petugas yang sopan. Kalimat mana yang sesuai dengan pernyataan tersebut berdasarkan isi cerita? Mbak Nurul meminta izin terlebih dahulu ya sebelum masuk ke rumah warga. Mbak Nurul memakai seragam, bukan. Mbak Nurul memberikan pujian, bukan. Jadi yang pertama, masuk ke rumah orang harus minta izin dulu, biarpun kamu adalah petugas. Selanjutnya nomor 18. Ya, Bapak akan cepatkan saja. Pasangkanlah nama-nama yang ada di lajur kiri dengan keterangan tokonya yang ada di lajur kanan. Nurul. Nurul itu petugas kesehatan atau anak yang rumahnya didatangi atau ibu yang menyambut? Petugas kesehatan, ya. Lalu Nuha, ya. Klik dulu. Lalu anak yang rumahnya didatangi oleh petugas kesehatan. Ya. Selanjutnya. Oke. Manakah yang merupakan kegiatan yang dilakukan saat gerebek jentik pada bacaan tersebut? Ya, klik pada kolom benar untuk kegiatan yang sesuai dan pada kolom salah untuk kegiatan yang tidak sesuai. Jadi ada kegiatan gerebek jentik. Apa kegiatannya? Ya, yang sesuai dengan gerebek jentik. Ya. Gerebek jentik itu membersihkan kolam, ya, menanam pohon serai, salah. Membersihkan selokan, ya betul. Membersihkan taman. Jadi Bapak bilang kan ini mengenai kebersihan rumah dan lingkungan, ya. Lalu selanjutnya, berdasarkan wacana tersebut, apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah nyamuk bersarang di suatu tempat atau di rumahmu? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Ya, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah nyamuk bersarang di suatu tempat atau di rumahmu? Ya, membersihkan halaman rumah, betul. Menanam pohon serai, betul. Lalu menguras bak mandi, betul juga.
memakai seragam biru? Ya enggak lah. Ya. Soal selanjutnya, yang terakhir soal 21. Menurutmu, apakah ilustrasi yang disajikan di dalam tulisan sudah sesuai dengan isi cerita yang disampaikan? Lalu jelaskan alasannya kalau sudah sesuai. Kalau tidak, mengapa? Ya, gambarnya. Ilustrasi itu gambar. Ya. Apa misalnya? Bapak jawab, ya, sudah sesuai. Ya, ilustrasi yang digunakan sudah sesuai dengan isi cerita. Isi cerita. Karena menggambarkan kegiatan untuk menjaga dan membersihkan lingkungan dan adanya cukup itu saja, Bapak bilang. Jadi tidak usah terlalu panjang. Tapi kalau yang seperti ini, kotak yang seperti ini, kalau kalian mau bisa membuat pendapat kalian lebih banyak lagi, tidak apa-apa. Itu malah bagus, ya. Tapi tetap sesuai dengan pertanyaan, tetap sesuai dengan cerita dan gambarnya, ya. Karena yang ditanyakan adalah ilustrasi. Ilustrasi itu gambar, ya, nama lain dari gambar. Oke, soal berikutnya. Nah, kalau sudah selesai karena tadi 21 soal, ya, kita akan dikonfirmasi tes, ya. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai tes. Nah, ini harus diklik ya, harus ditekan untuk mengakhiri tes. Jadi kalau kalian mau betul-betul selesai, nanti waktu baik simulasinya maupun waktu AKM-nya, ya, ujian AKM-nya, kalian kalau sudah selesai semua, harus klik tombol selesai tes. Atau kalau kalian masih ada ragu-ragu, ya, tekan tombol kembali untuk melihat ke halaman tes. Ya, kalau ragu-ragu, ya, kita kembali misalnya. Gimana? Bisa lihat dari sini. Nanti kalian dibawa ke soal nomor 1. Ya. Nah, ini sudah semua ternyata ya. Oke, sudah semua. Tidak masalah. Ya. Masalah kalau sampai sini kita mau ke langsung soal 21 saja. Ya. Karena kan kita mau langsung ke soal terakhir. Ya, kita mau mengakhirinya. Ya, kalau kalian masih ada waktu seperti ini, kalau kalian mau tadi mungkin kalian ada klik tombol ragu-ragunya sini, ya, misalnya ragu-ragunya, kalian klik, itu nanti di sini pasti ada kuning. Nah, itu tidak boleh ada kuning atau biru. Biru boleh, ya, kecuali kamu sudah kerjakan. Biru tuh artinya kalian ada di nomor soal nomor, misalnya 21 birunya, berarti kalian ada di nomor 21. Tapi kalau kuning, sebaiknya kalian klik dulu, lalu jawab yang benar. Ya, lalu hilangkan centang yang ada di tombol kuning ini, ragu-ragu. Ya, jangan ada yang warna kuning, warna hitam saja. Oke, nah, kita sudah sampai di nomor terakhir. Kita soal berikutnya. Lalu konfirmasi tes. Kalau betul-betul sudah selesai tes, jangan langsung tutup ya. Jangan langsung tutup tabnya atau Chrome-nya. Harus di selesai tes. Nah, ini reviewnya. Review itu artinya memperlihatkan apa jawaban kamu. Ya, jawaban kamu, ini ada kunci jawabannya. Ya. Tapi kalau yang tadi perlu itu mungkin ini. Mungkin kalian bisa melihat perbandingannya. Ini jawaban kalian, ini jawaban, kunci jawabannya. Ya, bisa kalian pelajari dari sini. Oke, nah ini kalian bisa unduh hasilnya. Ya, kalau kalian unduh, kalian klik saja unduh. Ya, nanti langsung di ini. Nanti biasanya dalam bentuk PDF. Nah, dalam bentuk PDF, kita lihat saja. Nah, ini bisa kalian print kalau kalian mau. Ya, tapi janganlah sedikit-sedikit print. Ya, nanti kertasnya habis ya.
kita kalau bisa pakai HP saja ya, untuk melihat hasilnya. Kalau betul-betul mau di print ya baru di print. Oke. Nah, kalau sudah ini kalian harus log out. Ya, log out. Nah, kalian akan ke sini lagi. Kalau kalian mau lagi masuk numerasi. Ya, gitu saja. Oke, sampai sini saja untuk video tutorial mengenai AKM, yaitu Assessment Kompetensi Minimum. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian bisa bersiap-siap untuk menghadapi AKM yang akan dilakukan pada bulan-bulan di depan. Ya, silakan dipelajari, silakan ditonton dan dipelajari. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.